Shalom, puji syukur. Hari ini kita akan membahas program yang bagus dalam membentuk kehidupan beriman yang makin bertumbuh, berakar dan berbuah. Program itu adalah Komunitas Baca Alkitab GPIB. Saudara-saudara, program KBA GPIB ini sudah diperkenalkan dalam kegiatan temu karya Persekutuan Kaum Bapa GPIB yang berlangsung di Kota Makassar pada bulan Juli 2018, dan tepatnya pada tanggal 7 Juli kegiatan ini disampaikan kepada semua perutusan yang datang ke Kota Makassar pada kegiatan temu karya PKB GPIB. Mari saudara-saudara kita ikuti pembahasannya, dan saya percaya dengan penjelasan yang boleh saudara ikuti bersama, maka saudara memiliki pengertian yang baik dari kegiatan komunitas baca Alkitab yang akan memberkati hidup pribadi saudara, keluarga saudara, jemaat saudara, bahkan semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Pertanyaan pertama yang harus saudara jawab dengan jujur, apakah saudara punya kebiasaan yang baik untuk membaca Alkitab setiap hari? Barangkali saudara membaca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu, entah 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, atau 4 pasal. Ini pertanyaan yang saudara harus bisa jawab, bukan untuk mempermalukan kita, tidak, tetapi untuk mengenali sejauh manakah sebenarnya kita boleh menjalani kehidupan ini dengan tuntunan firman Tuhan. Bukankah kita percaya bahwa firman Allah adalah makanan rohani untuk kehidupan yang diberkati oleh Allah? Kalau saudara memiliki kebiasaan yang baik dan secara berkelanjutan dapat terus saudara laksanakan, saya mengucapkan selamat atas apa yang saudara sudah kerjakan itu. Dan jika memang belum, mari, ini kesempatan yang baik bagi Bapak Ibu saudara-saudaraku untuk secara bersama dan tentu bertahap kita mulai mengerjakan kegiatan yang positif dan tentu yang membantu kita untuk menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Allah. Mengapa disebut komunitas? Nah, tentu banyak kelompok-kelompok lain yang memiliki minat yang sama untuk membaca Alkitab. Komunitas dipilih sebagai sebuah kata yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah kelompok, ya, organisme yang hidup dan saling berinteraksi. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diberi pengertian seperti itu, saling berinteraksi di dalam daerah tertentu, masyarakat atau paguyuban. Jadi dengan pengertian ini, maka komunitas baca Alkitab GPIB adalah komunitas atau perkumpulan warga GPIB yang memiliki minat dan tujuan sama untuk membaca Alkitab, ditambah dengan bacaan rohani kita setiap hari, yaitu Sabda Bina Umat.
Dan dalam kegiatan kebersamaan ini, maka dalam program KBA ini seluruh pembacaan itu dilaporkan, hasil bacanya dilaporkan dalam sebuah grup WhatsApp WA KBA GPIB yang dapat dibentuk dalam tingkatan atau lingkup jemaat, tingkat sinodal, tingkat sektor, tingkat pelayanan kategorial atau unit misioner, atau juga bahkan dalam tingkatan yang paling kecil, keluarga. Tentu ada tujuan dari komunitas baca Alkitab ini. Tujuannya adalah membangun kehidupan rohani yang makin serupa dengan Yesus Kristus, sumber damai sejahtera. Jadi tujuannya ke sana, kehidupan rohani tidak lagi bergantung pada kelemahan manusia, tetapi makin serupa dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Harapannya adalah warga GPB yang selesai membaca Alkitab dalam setiap hari sepanjang 1 tahun, tentu dengan dukungan saudara seiman, bisa dia rekan dalam jemaat, rekan dalam pelayanan, tingkat presbiter, tingkat pengurus, maupun juga dalam kehidupan keluarga kita. Selain itu harapannya bahwa warga GPB mengalami langsung manfaat membaca Alkitab bagi dirinya, keluarga, dan persekutuan. Tentu ini harapan yang tidak muluk-muluk, harapan yang ketika kita terlibat dalam kegiatan tiap hari membaca Alkitab, maka kita rasakan dampak langsung dari apa yang kita lakukan. Selanjutnya bahwa harapan agar warga GPB memiliki spiritualitas damai yang memampukannya tampil sebagai pendamai bagi sesama. Jadi bagaimana kehidupan percayanya kepada Allah, kehidupan damai sejahtera itu menguasai dirinya sehingga dia pun bisa hadir membawa damai sejahtera di tengah situasi yang berlangsung, sehingga kita bukan menjadi orang yang justru menyebabkan pertengkaran dan juga masalah-masalah dalam kehidupan dengan orang lain. Bicara soal Alkitab, bahwa inilah buku yang paling banyak dicetak dan diterjemahkan. Paling tidak ada 2.590 bahasa yang digunakan agar Alkitab ini dapat dibaca oleh semua orang dari beragam latar belakang. Alkitab diyakini ditulis oleh mereka yang dituntun kuasa Roh Kudus. Jadi dia bukan buku sembarang buku, tetapi buku yang di dalamnya kita menyadari campur tangan Roh Allah, sehingga setiap orang yang membaca dengan sungguh, bertekun dalam pembacaan Alkitab, mereka akan menemukan kehendak Allah dan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Alkitab terdiri dari 66 kitab. Perjanjian Lama ada 39 kitab dengan rincian 929 pasal, dan 27 kitab untuk Perjanjian Baru dengan rincian 260 pasal. Jadi kalau digabung semuanya ada 1189 pasal. Dan kalau kita bisa menyelesaikannya dalam 1 tahun, paling tidak bisa kita baca 4 pasal, ataupun bisa kita baca 3 pasal, tetapi lebih dari 1 tahun.
397 hari. Ini tentang pilihan, apakah saudara mau membaca 4 pasal, 3 pasal, atau kurang lebih daripada yang dikehendaki bersama. Jadi memang untuk kegiatan ini perlu kesepakatan bersama, apakah kita akan menyelesaikan bacaan Alkitab lebih dari setahun atau kurang dari setahun. Yesus Tuhan kita menjelaskan dalam Injil Matius 4 ayat 4 bahwa manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah kebenaran yang mutlak. Betapa berharganya firman Tuhan bagi kehidupan percaya kita kepada Allah dan bagaimana hubungan kita dengan sesama. Fungsi Alkitab jelas menanamkan kebenaran firman Tuhan sejak kecil sampai akhirnya orang itu dewasa secara iman. Jadi adalah baik memang bahwa orang tua mengajarkan firman Tuhan sejak usia dini dan tinggal kemauan kita untuk bisa menanamkan firman Tuhan bagi anak-anak kekasih mereka sehingga mereka dalam pertumbuhan mereka menjadi dewasa dalam iman. Selain itu fungsi Alkitab memperbaiki kelakuan dan mendidik kita hidup dalam kebenaran Allah. Saudara dapat baca 2 Timotius 3 ayat 16. Perilaku-perilaku yang buruk itu hanya dapat diperbaiki kalau seseorang punya kemauan membaca Alkitab. Dan dengan sendirinya karya Roh Kudus menjadikan orang itu berubah. Dan dia belajar tentang banyak hal yang dikehendaki oleh Allah. Alkitab juga berfungsi mendatangkan sukacita dan penghiburan. Kita akan merasakan bagaimana hidup bersama dengan Allah. Dan ketika kita membaca dengan hikmat dari sorga, kita dipenuhi dengan sukacita ilahi dan bagaimana kehidupan kita dihibur oleh janji-janji Allah yang memberkati itu. Alkitab penting untuk dibaca. Mengapa? Sebab Alkitab adalah firman Allah. Saudara bisa buka Amsal 30 ayat 5, Mazmur 32 ayat 8 dan 9, Pertama Petrus 1 ayat 22 dan 25. Apa yang dikatakan misalnya dalam Amsal 30 ayat 5. Mari buka bersama dengan saya apa yang dikatakan dalam Amsal 30 ayat 5. Semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Kita buka juga Mazmur pasalnya yang ke-32 pada ayat 8 dan 9. Apa yang dikatakan di sana? Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Kita juga bisa buka apa yang dikatakan dalam pertama Petrus, surat pertama Petrus pada pasal yang pertama
ayat 22 sampai dengan 25. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi kita diingatkan pentingnya baca Alkitab. Penting memang membaca Alkitab, sebab dengan membaca Alkitab kita ditunjukkan kepada Yesus Kristus, Juru Selamat yang dijanjikan. Kitab Yesaya bicara soal itu, Kisah Para Rasul juga bicara soal yang sama. Dengan membaca Alkitab kita akan diperhadapkan dengan janji Allah, karya keselamatan yang dianugerahkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup. Alkitab penting untuk dibaca sebab menuntun siapapun pada keselamatan. Tidak hanya anak-anak muda, bahkan orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, mereka juga dapat dituntun, diubah hidupnya, sehingga mereka dapat menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi Tuhan Allah. Baca 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17, Roma 10 ayat 5 sampai dengan 7, dan juga ayat 14 sampai dengan 17. Membaca Alkitab penting sebab menunjukkan kehendak Allah untuk dilakukan. Saudara akan memiliki belas kasihan Allah. Karena apa? Karena Alkitab yang mengajarkan kepada kita, sehingga kita tidak hanya hidup secara pribadi, tetapi juga peduli dengan orang-orang di sekitar kita manakala mereka diperhadapkan dengan bencana alam dan masalah-masalah kehidupan. Alkitab penting untuk dibaca, menunjukkan kehidupan yang diberkati oleh Allah. Kita harus yakin bahwa keluarga kita diberkati oleh Allah, jemaat kita diberkati oleh Allah, bahkan negara dan bangsa kita diberkati oleh Allah. Tentu pertanyaannya, mengapa selalu orang punya alasan untuk tidak membaca Alkitab, tidak tuntas baca Alkitab seumur hidupnya? Bisa oleh karena rasa lelah dan semangat yang lemah secara pribadi. Betapa fananya manusia, dan itu kelihatan ya lewat apa yang kita jalani hari demi hari. Badan kita yang lemah, semangat yang lemah, apalagi di tengah situasi saudara masing-masing, maka kita tidak akan pernah tuntas membaca Alkitab dari mulai Kejadian pasal yang pertama sampai akhir dari kitab Wahyu. Yang berikut, tidak tuntas baca Alkitab karena kesibukan kerja yang tak dapat ditinggalkan. Apapun situasi sekarang, entah pandemi atau tidak pandemi, kesibukan kerja seolah-olah tiada akhir. Kita tidak mampu mengatur waktu kita, memberi prioritas untuk membaca Alkitab, karena kita tenggelam dalam kesibukan-kesibukan kita yang kita pikir semuanya harus didahulukan dan tidak boleh ditinggalkan. Jadi ini yang menjadi faktor juga mengapa orang tidak tuntas baca Alkitab. Yang berikutnya alasan klasik tentu dan klise, tidak ada waktu.
Meskipun kita punya waktu yang sama 24 jam, tetapi selalu ada alasan untuk kita katakan tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk membaca Alkitab. Selain itu, mengapa tidak tuntas baca Alkitab? Pergumulan dalam keluarga yang membebani pikiran kita tersita untuk persoalan-persoalan dalam hidup pribadi dan rumah tangga. Barangkali di kantor, di tempat usaha, bahkan dalam pelayanan. Akibatnya kita tidak fokus untuk datang kepada Allah dan membaca Alkitab. Suasana yang tidak membangkitkan minat baca itu juga menjadi alasan, ya. Lingkungan yang gaduh, yang tidak tenang, ya. Gangguan-gangguan dari sekitar itu juga bisa menjadi alasan untuk kita mengatakan bahwa situasi tidak kondusif. Dan akibatnya kita mengalah oleh karena persoalan-persoalan yang saya sampaikan, bahwa suasana tidak mendukung orang untuk membaca Alkitab. Selain itu bisa jadi juga karena kita jatuh sakit, ya, terpapar oleh COVID-19. Kita harus menghadapi tindakan operasi. Kita harus di steril dari lingkungan dan ini mengakibatkan kesempatan untuk membaca Alkitab pun terhalang. Bisa jadi juga karena dukungan yang kurang dari anggota keluarga, termasuk komunitas atau persekutuan atau jemaat. Kita kadang lebih senang dengan membicarakan gosip, ya, membicarakan orang lain, ketimbang kita mendukung saudara-saudara kita untuk mengambil bagian dalam pembacaan Alkitab. Orang-orang yang tidak peduli dan mereka enggan untuk memberi hati mereka untuk membantu saudara-saudaranya bertumbuh dalam firman Tuhan. Gangguan yang datang tiba-tiba juga dapat menyebabkan orang tidak tuntas baca Alkitab. Gangguan yang harus diselesaikan dengan segera. Bisa itu pekerjaan, bisa itu persoalan keluarga, atau tugas-tugas yang tidak dapat digantikan oleh orang lain. Jadi kita merasa bahwa membaca Alkitab prioritas berikutnya. Dan kita mengutamakan tugas-tugas kita. Sesuatu yang harus kita selesaikan. Ini mengakibatkan sampai kapanpun kita tidak selesai membaca Alkitab. Karenanya tentu harus disadari bahwa siapa sebenarnya yang harus membaca dan berapa lama Alkitab itu dibaca. Ya, secara umum bahwa yang membaca Alkitab adalah warga jemaat, orang percaya. Tidak hanya yang dewasa tetapi juga anak-anak kita. Seumur hidup selama Tuhan masih memberi nafas kehidupan bagi kita, baca itu Alkitab. Saudara-saudara yang dalam usia produktif, saudara-saudara yang sudah memasuki usia lanjut, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa nanti saja membaca Alkitab. Jadi mulai dari diri sendiri membaca Alkitab. Dan pastikan itu menjadi kegiatan seumur hidup.
Jelas keluarga pun harus dibimbing, dilibatkan untuk membaca Alkitab. Jadi jangan hanya karena saudara presbiter, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, lalu hanya saudara yang baca Alkitab dan keluarga tidak, anak-anak tidak, istri tidak, atau suami tidak, orang tua tidak. Kita diingatkan semua anggota keluarga baca Alkitab. Tentu juga jemaat itu sendiri, jemaat, semua orang beriman, orang percaya baca Alkitab. Jangan mengabaikan pentingnya membaca Alkitab dalam kehidupan berjemaat. Di tengah perkembangan teknologi kita tahu bahwa aplikasi WhatsApp itu begitu populer. Masing-masing kita paling tidak punya 1-2 grup WA ya. Grup WA untuk pekerjaan, untuk pelayanan, untuk usaha, untuk hal-hal yang kita pandang penting agar kita dapat berkomunikasi dan menerima pesan-pesan berharga. Aplikasi ini dapat kita gunakan untuk membantu warga jemaat dalam rangka membaca Alkitab dan menyelesaikannya. Sehingga dalam 1 tahun Alkitab itu tuntas dibaca dalam satu kelompok. Jadi tidak hanya membaca Alkitab 3 pasal, 4 pasal, tapi juga membaca Sabda Bina Umat. Ada korelasinya ketika kita baca Alkitab secara rutin dan juga ada penjabarannya yang menjadi kerangka kita menjalani kehidupan ini. Jadi saudara-saudara yang berasal dari gereja lain, gunakanlah ya bacaan rohani yang ada di gereja saudara dan bentuklah grup WA baca Alkitab ini, membaca 3 atau 4 pasal ditambah bacaan rohani dari gereja masing-masing. Petunjuk-petunjuk praktis yang bisa saudara lakukan dalam memulai kegiatan komunitas baca Alkitab ya yang sudah terbentuk. Yang pertama tentu kita berdoa mohon Roh Kudus agar ketika kita membaca kita mengerti paling tidak dengan pertolongan Roh Kudus sehingga kita mengerti hikmat Allah. Jadi tidak bisa dengan kepandaian ya, dengan tekad manusia ya, perlu bantuan daripada Allah sehingga Roh Tuhanlah yang memampukan kita untuk bertekun dalam pembacaan Alkitab sampai selesai. Bacalah pasal-pasal yang sudah ditentukan, misalnya 3 pasal dan juga bacaan rohani dari gereja saudara. Untuk warga jemaat GPIB baca SBU pagi dan malam. Saudara-saudara yang tidak punya bacaan rohani juga bisa gunakan Sabda Bina Umat dari gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Saudara dapat menghubungi saya, nanti kami bisa berikan ya bagaimana saudara dapat memiliki SBU ini, atau saudara bisa gunakan aplikasi Play Store. Di sana juga bisa saudara cari ya bacaan SBU GPIB. Kalau itu sudah selesai maka laporlah ya bacaan saudara dalam grup WhatsApp KBA yang ada di jemaat saudara atau di persekutuan saudara atau di gereja saudara secara rutin ya.
mulai dari pagi sampai menjelang malam ya. Jadi kalau start jam 00 itu berarti jam 23.30 ya bisa dilaporkan atau sesuai kesepakatan. Misalnya jam 11 malam sudah harus selesai masuk laporannya, maka lakukan itu dengan setia dan penuh kegembiraan. Tentu juga bahwa diharapkan kita yang membaca Alkitab bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Berkomitmenlah saudara untuk menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kegiatan membaca Alkitab ini tidak sia-sia. Dalam prakteknya KBA-GPIB bisa dibentuk berdasarkan persekutuan pelayanan ya. Misalnya para presbiter, pendeta penatua diaken, pengurus pelayanan kategorial, pengurus komisi, warga jemaat di masing-masing sektor atau juga dalam keluarga-keluarga sendiri. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara bisa membentuk grup KBA-GPIB, tinggal nanti ditentukan siapa admin yang akan mengelola grup WhatsApp KBA-GPIB itu. Jadi saudara-saudara juga yang berasal dari gereja lain juga bisa lakukan yang sama sesuai dengan kebutuhan di masing-masing gereja. Ini adalah salah satu contoh ya ketika awal daripada program ini sempat memang dibentuk gerakan baca Alkitab yang akhirnya berubah menjadi komunitas baca Alkitab. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, grup KBA tingkat sinodal, tingkat jemaat, tingkat keluarga. Ini ada salah satu contoh bagaimana di jemaat GPIB grup itu dibentuk dan memberi laporan-laporannya ya. Misalnya dalam contoh di sini disebutkan nomor urut, nama daripada anggota itu sendiri, bacaan Alkitabnya, lalu membaca kamus ya, dan juga SBU itu di awal-awal ya. Kamus Alkitab yang ada di belakang itu harus juga dibaca secara bertahap sampai selesai. Ini contoh sederhana bagaimana sebuah grup KBA-GPIB dibentuk dan mekanisme yang dilakukan oleh semua anggota. Nah, ini juga contoh ya bagaimana KBA-GPIB di tingkatan Mupel ya Jakarta Pusat pada tahun 2020 ya. Jadi ada admin, ada nama grup itu sendiri, hari membaca, jam membaca, pasal yang dibaca, dan nanti akan ada urutan nama peserta. Jadi ini salah satu contoh yang bisa diduplikasi oleh saudara-saudara dalam membentuk komunitas baca Alkitab di jemaat GPIB atau gereja masing-masing. Ini juga bentuk daripada laporan ketika peserta sudah menyelesaikan
bagian pasal yang harus dibaca, ya, baik dari Alkitab maupun juga SBU, pagi dan juga malam. Selain itu juga bahwa di dalam grup KBA ini penanggung jawab, ya, khususnya pendeta yang diberi tugas sebelum bacaan itu dibaca oleh para peserta, ada pengantar. Nah, misalnya pengantar dari kitab pertama Raja-Raja. Jadi penanggung jawab akan mengirim pengantar dari sebuah kitab untuk memberi pemahaman yang baik bagi para peserta, sehingga ketika mereka membaca, mereka juga memiliki pengetahuan Alkitab yang memperkaya, ya, kehidupan rohani mereka. Jadi di sini pentingnya penanggung jawab rekan-rekan pendeta untuk membantu warga jemaat mengerti Alkitab secara keseluruhan. Ini salah satu grup KBA yang sudah menyelesaikan bacaan Alkitab secara bersama di Jemaat GPB Bethesda Jakarta Pusat. Kami menyelesaikan pembacaan Alkitab dengan sukacita dan sungguh memberkati semua peserta yang terlibat di dalamnya. Tiap-tiap orang bisa bersaksi bagaimana berkat Tuhan yang mereka terima ketika mereka secara rutin membaca Alkitab. Dan saudara-saudara kita ini masih terus melanjutkan, ya, program baca Alkitab sampai hari ini. Demikian Bapak Ibu Saudaraku jemaat Tuhan, program komunitas baca Alkitab yang kiranya dapat saudara bentuk di jemaat atau gereja masing-masing. Saya berharap bahwa program ini akan memberkati kehidupan persekutuan kita, pribadi kita dan keluarga kita. Jika saudara-saudara membutuhkan informasi lebih lengkap, dapat menghubungi nomor saya di 0811 22 19 877 atau juga bisa email sebagaimana yang tertera di layar saudara. Semoga dengan pemaparan yang boleh saya sampaikan, saudara-saudara semua mengerti betapa pentingnya bagi kita untuk membaca Alkitab. Jangan sampai seumur hidup saudara yang mengaku Kristen tidak pernah selesai membaca Alkitab. Semoga kebiasaan yang baik ini bisa saudara praktekkan. Jangan tunda. Mulailah dari sekarang. Jangan berharap pada orang lain. Mulailah dari diri sendiri. Tuhan Yesus akan menyertai kita dengan kuasa Roh Kudus sehingga kita dapat mengerjakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Jika saudara diberkati oleh pembahasan ini, saya mohon subscribe-nya, dukung channel Stephen Official dan sebarkan kepada saudara-saudara kita yang lain
agar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.